Selamat pagi, siang, dan malam Bu Loren. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah mengenai Kerajaan Melayu dan Kerajaan Kalingga. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Sharon, kemudian Olivia, Angeline, Antonius, dan Yonatan. Selamat menikmati. Kerajaan Kalingga terletak di antara Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan ditemukan dari sumber Tiongkok, tradisi atau kisah-kisah setempat, dan naskah cerita parahyangan. Sumber lainnya yaitu dengan adanya prasasti Tukmas di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah, yang isinya tentang adanya mata air atau tuk yang bersih dan jernih. Kemudian kerajaan Kalingga ini diperkirakan ada sekitar tahun 647 dan 666 Masehi. Ekonomi kerajaan Kalingga ditopang oleh perdagangan dengan komoditas emas, perak, dan cula badak. Lalu kehidupan sosial budaya pada kerajaan ini, ibu kota pada waktu itu dikelilingi oleh benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Lalu raja tinggal di istana kerajaan yang tersusun atas bangunan bertingkat yang besar, mempunyai atap dari daun aren, serta singgasana dari gading gajah. Kemudian, penduduk dari kerajaan Kalingga ini juga pandai membuat arak yang terbuat dari nita pohon kelapa. Lalu, selain berdagang gading gajah dan cula badak, kerajaan ini juga pandai menghasilkan barang tambang yang berupa emas dan perak. Jadi raja-raja pada kerajaan Kalingga ini yang pertama ada Prabu Wasumurti, yang kedua Prabu Wasugeni, Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, Prabu Kirata Singha, Prabu Kartiye Singha, dan yang terakhir Ratu Sima. Kejayaan kerajaan Kalingga. Jadi masa kejayaan kerajaan Kalingga itu terjadi pada kepemimpinan Ratu Sima yang bermulai bertata pada tahun 674 Masehi. Ia memimpin kerajaan ini dengan keras dan adil, sehingga membuat rakyat hidup secara aman dan teratur. Nah, kerajaan Kalingga itu mencapai kemajuan di berbagai bidang. Kerajaan Kalingga itu sudah menjalin relasi perdagangan dengan Cina, seperti emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Keruntuhan kerajaan Kalingga. Jadi sejak Ratu Sima meninggal, itu tatanya dimiliki keturunannya. Nah, disinilah mulai terjadi tanda-tanda kehancuran. Runtuhnya kerajaan Kalingga itu terjadi saat mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, karena terjadi penyerangan tersebut, rakyat Kalingga itu harus berpindah ke pedalaman di Pulau Jawa. Nah, jadi alasan kerajaan Sriwijaya menyerang kerajaan Kalingga itu karena Kalingga masih masuk dalam bagian jaringan perdagangan Hindu bersama dengan Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Nah, selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Kalingga. Yang pertama itu kebijakan politik yang kurang sesuai, kondisi perekonomian tidak stabil, kerusuhan terjadi di lingkungan kerajaan, dan yang terakhir rasa tidak puas terhadap kerajaan. Peninggalan kerajaan Kalingga. Yang pertama itu ada prasasti Tumas. Jadi isi prasasti ini ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti Tumas ini menceritakan adanya mata air yang jernihnya seperti Sungai Gangga di India. Nah, yang kedua ada prasasti Sojomerto. Jadi isi prasasti Sojomerto ini menyebutkan tokoh bernama Dapunta Syailendra yang memiliki ayah bernama Santamu, ibu bernama Badrawati, dan istrinya bernama Sampula. Lalu ada Candi Angin. Berdasarkan penelitian, usia Candi Angin ini diduga lebih kuat dari Candi Borobudur. Nah, oleh karena itu Candi Angin diperkirakan menjadi salah satu peninggalan kerajaan Kalingga. Nah, jadi yang terakhir itu ada Candi Bubrah. Dalam bahasa Jawa, Candi Bubrah ini artinya hancur atau berantakan. Nah, dulu itu katanya ketika ditemukan candi ini, itu dalam keadaan hancur dan berantakan.
Corak dan letak Kerajaan Melayu. Kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera. Lokasinya dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi. Persisnya di tepi kiri kanan Sungai Batanghari. Hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya temuan berupa candi dan arca di tempat ini. Letak strategis Kerajaan Melayu. Pelabuhan perdagangan yang menghubungkan India dan Tiongkok. Selat Malaka memang merupakan jalur perdagangan yang ramai. Umumnya kapal-kapal berlabuh untuk membongkar dan memuat barang dagangan serta menambah perbekalan. Bersejarah Kerajaan Melayu berasal dari Tiongkok dan Kitab Nagara Kertagama. Kehidupan sosial pada masa Kerajaan Melayu sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan bangsawan, golongan pedagang, dan golongan petani. Kehidupan ekonomi pada Kerajaan Melayu memiliki kegiatan ekonomi dengan berdagang. Hal tersebut terbukti pada kehidupan dagang seperti Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan budaya pada kehidupan kerajaan memiliki banyak arca serta candi. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Grahi dan arca Amokapsa. Maka dari hal ini Kerajaan Melayu religius serta memiliki seni tinggi. Berikut adalah raja-raja yang pernah menduduki Kerajaan Melayu. Srimatrailokaya Raja Maulibusana Warmadewa pada 1183 Masehi. Srimatribuana Raja Mauli Warmadewa pada 1286 Masehi. Akarendewarman 1316 Masehi. Aditya Warman 1347 Masehi. Anggawarman 1375 Masehi. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai masa kejayaan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Aditya Warman pada tahun 1347 sampai 1375, di mana pada saat itu pusat kotanya berada di daerah Hulu Batanghari. Berbagai kemajuan ekonomi terjadi dengan memanfaatkan sumber daya unggulannya yaitu emas. Olahan dari bahan tambang tersebut dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan, Raja Aditya Warman menamai dirinya sendiri sebagai Kanaka Medinindra yang berarti penguasa negeri emas. Perluasan wilayah juga dilakukannya setelah mendapatkan kedudukan pemimpin utama dengan otoritas penuh atas kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan dikatakan dulu, pernah Sriwijaya dipaksa untuk bertekuk lutut dan menyerahkan wilayah kekuasaannya. Perluasan wilayah yang dilakukannya mencakup pantai timur Sumatera dan hingga tahun 1347 wilayah kekuasaannya mencapai Pagaruyung, Sumatera Barat. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai masa keruntuhan Kerajaan Melayu. Setelah mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Aditya Warman, selanjutnya kedudukan Kerajaan Melayu mengalami penurunan hingga akhirnya mencapai keruntuhan. Hal tersebut didasari oleh 2 alasan. Yang pertama, hal tersebut didasari karena adanya kerajaan-kerajaan baru yang bertempat tinggal di sekitar area kekuasaan Kerajaan Melayu, sehingga hal tersebut membuat Kerajaan Melayu terus terdesak dan mengalami banyak tekanan. Alasan yang kedua, setelah terdesak, hal tersebut pun berimbas pada kehidupan ekonomi Kerajaan Melayu, di mana pelabuhan yang merupakan sumber perdagangan utama Kerajaan Melayu diambil alih oleh Kerajaan Sriwijaya, hingga akhirnya berdampak pada pendapatan Kerajaan Melayu yang semakin menurun. Akhirnya, Kerajaan Melayu pun runtuh. Yang terakhir, saya akan membahas beberapa peninggalan dari Kerajaan Melayu. Yang pertama ada Prasasti Surwaso. Prasasti Surwaso ini merupakan prasasti peninggalan dari Raja Aditya Warman dan dinamakan juga Prasasti Batu Bapahe. Yang kedua ada Prasasti Kuburajo. Prasasti Kuburajo ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan terdiri atas 16 baris tulisan. Yang ketiga ada Prasasti Grahi. Prasasti Grahi ini berbahasa Khmer kuno dan bertarik 1183. Dan yang terakhir adalah Prasasti Padang Roco. Prasasti Padang Roco ini ditemukan pada tahun 1911 di hulu sungai Batanghari. Sekian presentasi kami mengenai sejarah Kerajaan Kalingga dan Melayu. Maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam presentasi kami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.